Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dalam situasi pandemi ini. Mari kita saling menjaga kesehatan kita masing-masing dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Semesta memperingati Santo Yohanes Maria Vianney sebagai imam. Tetapi sebelum masuk permenungan berkaitan dengan Santo Yohanes Maria Vianney, saya akan mengantar permenungan kita dengan melihat kembali aktivitas yang sudah kita lakukan seperti biasa, yakni tentang cuci tangan. Saudara-saudariku yang terkasih, karena virus corona, kita semua ini sekarang rajin yang namanya mencuci tangan. Setelah bepergian, kita cuci tangan. Ketika akan masuk ke gereja, kita juga diwajibkan untuk mencuci tangan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mengapa kita harus mencuci tangan? Alasan yang sangat sederhana adalah demi menjaga kesehatan kita. Nah, dahulu memang membasuh tangan sebelum makan itu merupakan aturan ibadah, ritual keagamaan menurut aturan hukum Taurat. Konsekuensinya, jika kita itu tidak mencuci tangan, maka kita dianggap najis. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tetapi ada arti yang lain di balik membasuh tangan. Nah, membasuh tangan bisa berarti menjadi tidak bersalah. Kita ingat bagaimana kisah Pilatus yang mencuci tangannya, tidak mau mengambil resiko dan tidak mau melihat dirinya itu bersalah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika kita tidak mencuci tangan sebelum makan merupakan tindakan melanggar hukum? Dalam bacaan Injil hari ini, menurut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, perbuatan itu melanggar hukum. Tetapi menurut Yesus, hal itu tidak. Yesus mengatakan tidak karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yakni yang pertama, Yesus tahu persis bagaimana sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus tahu persis bagaimana praktek kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu lebih menekankan hal-hal yang lahiriah. Yang kedua, Yesus ingin menunjukkan bahwa yang terjadi atau yang menjadi inti hukum Taurat bukan soal peraturan jasmani, namun terletak bagaimana hati kita. Nah, bagaimana orang bisa memposisikan hati yang tulus dan bersih akan menghasilkan perbuatan yang baik. Dari sini kita bisa belajar agar kita itu tidak mudah yang namanya jatuh dalam kepura-puraan. Kita bisa belajar bagaimana hidup jujur, penyerahan diri yang total. Kita selalu mengandalkan roh. Roh kita itu berbeda dengan Roh Kudus atau Roh Allah. Roh Allah jauh lebih mengerti tentang apa yang menjadi atau tentang apa yang ada di dalam roh kita itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan Santo Yohanes Maria Vianney.
Cerita singkat dari Yohanes Maria Vianney, ia lahir di Lyon, Prancis pada tanggal 8 Mei tahun 1786. Ia itu berasal dari keluarga petani, keluarga yang sederhana. Nah, yang menarik saudara-saudariku yang terkasih, ketika dia itu berusia 18 tahun, dia datang kepada ayahnya dan minta kepada ayahnya agar diizinkan untuk menjadi seorang imam. Tetapi ayahnya tidak mengizinkannya. Baru setelah berusia 20 tahun, sang ayah mengizinkannya untuk masuk seminari dan mengabulkan permintaannya untuk menjadi seorang imam. Apakah perjalanannya sebagai calon imam itu mudah? Ternyata perjalanan Yohanes Maria Vianney tidak begitu mudah. Kesulitan terbesar yang dialaminya adalah ketika menjalani pendidikan untuk menjadi imam adalah belajar. Dia tidak pernah berhasil dengan baik meskipun dia sudah berusaha dengan tekun. Hal ini juga dialaminya ketika dia sedang menghadapi ujian. Dia tahu apa yang seharusnya dia jawab, hanya saja dia kesulitan ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin yang rumit. Dari sini kita tahu, tampaknya ia bukan orang yang pandai. Namun akhirnya dia itu menerima sakramen imamat, sakramen yang sungguh agung berkat kesucian dan keteguhan hatinya pada tanggal 12 Agustus 1815. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan melalui bacaan Injil hari ini dan kisah Santo Yohanes Maria Vianney yang kita peringati hari ini? Pertama, kita diundang untuk selalu menjaga kebersihan hati kita. Ketika kita hanya fokus pada kebersihan tubuh, kita hanya memelihara untuk hal yang sementara. Kalau kita itu mati, tubuh kita itu akan hancur. Nah, namun ketika kita mampu menjaga kebersihan hati, kita telah memelihara untuk hidup yang abadi. Kedua, kita bisa belajar dari Santo Yohanes Maria Vianney, yakni bukan soal hebat, pintar, yang membuat dia akhirnya menerima rahmat yang sungguh agung, yakni sakramen imamat, melainkan karena ketulusan hatinya, karena cintanya yang sangat besar, hati yang selalu terbuka akan tuntunan Roh Kudus. Demikian juga kita. Bukan soal kita itu kaya atau miskin, berpangkat atau tidak berpangkat, cantik atau ganteng, pinter atau bodoh, yang membuat kita itu memperoleh rahmat yang agung, hidup abadi, melainkan karena ketulusan hati kita untuk melakukan panggilan kita masing-masing, untuk memilih panggilan kita sesuai dengan apa yang menjadi panggilan kita. Mungkin masih ada yang ragu untuk memilih hidup panggilan sebagai imam, masih kurang yakin untuk memilih panggilan sebagai keluarga. Kata kunci yang harus kita renungkan adalah soal ketulusan hati dan kesucian hati kita. Bagaimana kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Semoga hati kita itu selalu disentuh oleh hatinya sendiri, sehingga kita mampu mengembangkan kembali ketulusan hati kita, ketulusan cinta kita terhadap panggilan kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Vivat Cor Jesu, per Cor Mariae.